Pasangan Anjas pria asal Palembang dan Ramadona atau Dona gadis asal Ogan yang gagal menikah lantaran uang permintaan gadis kurang Rp700.000 akhirnya viral dan menjadi gaduh di dunia maya. Pembatalan akad nikah di H-1 pernikahan dilakukan oleh calon mempelai pria karena tersinggung pihak gadis marah karena uang permintaan kurang. Menurut Anjas, sang gadis juga mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting pintu kamar di depan Ibu Anjas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Leni Juwita dari Sriwijaya Pos. Silakan laporannya rekan Leni. Baik, terima kasih rekan Rima. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dapat kami laporkan peristiwa gagalnya pernikahan pasangan Anjas dan Dona. Pernikahan ini gagal lantaran ketersinggungan soal kurangnya uang permintaan sejumlah Rp700.000. Informasikan pula bahwa pihak calon mempelai laki-laki yang berasal dari Kota Palembang, Anjas beserta keluarga sudah tiba di Desa Belambangan, Kecamatan Pengandaran, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan akad nikah. Sehari sebelum hari pernikahan dilangsungkan pertemuan keluarga antara pihak perwakilan dari Anjas dan bertemu di rumah keluarga Dona. Sementara keluarga lainnya akan hadir di akad nikah tersebut diinapkan di salah satu rumah warga setempat. Dalam pertemuan itu terjadi ketersinggungan saat pihak keluarga Anjas datang bukan disambut dengan selayaknya menyambut calon besan, namun diperlakukan kurang baik. Itu menurut penuturan dari pihak keluarga Anjas. Di sana keluarga dari calon mempelai wanita langsung menanyakan tentang uang tambahan uang yang belum diberikan kepada pihak calon mempelai perempuan. Uang tersebut sejumlah 5 juta, kemudian ada lagi tambahan 2.700.000. Akhirnya pihak keluarga perempuan marah karena kekurangan 700.000 tersebut. Kemudian pihak keluarga mempelai perempuan itu marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan calon ibu mertuanya. Kemudian menurut penuturan Anjas, si calon mempelai perempuan membanting pintu. Kemudian terjadilah ketegangan yang berakhir pada keluarga pihak lelaki membatalkan pernikahan. Pernikahan itu sendiri langsung dibatalkan oleh Anjas karena tidak terima diperlakukan tidak baik oleh calon mempelai perempuan. Di lain pihak, kita melakukan investigasi dan mencoba beberapa kali menemui pihak calon mempelai perempuan. Dan pada hari ketiga kita datang ke Desa Belambangan, akhirnya pihak calon mempelai perempuan bersedia melakukan klarifikasi terkait viralnya berita yang beredar yang semakin liar. Pertemuan ini, klarifikasi ini difasilitasi oleh Polsek Pengandonan yang langsung dipimpin oleh AKP Dwi Hendro. Pertemuan sendiri dari pihak calon mempelai perempuan itu datang langsung didampingi oleh ibunda, kemudian aparat desa, kepala desa, lalu ada Babin Kamtipmas, kemudian ada juga dari pihak P2UKD, penyuluh pembantu urusan keagamaan desa. Di hadapan awak media, Dona mengklarifikasi beberapa hal yang sudah beredar liar di jagat media, di jagat maya. Salah satunya antara lain bahwa menurut Dona sebenarnya permintaannya itu bukan bertele-tele karena sejak awal sudah disepakati bahwa yang bersangkutan meminta uang 40 juta dengan rincian 35 permintaan Dona dan 5 juta uang asap, atau kalau dalam bahasa setempat itu uang asap itu, kalau dalam bahasa Indonesianya uang untuk bantuan sembako di resepsi pernikahan.
Kemudian yang 2.700.000 itu menurut Dona, 1 jutanya itu untuk membeli gaun yang sudah dibelikan oleh calon mempelai laki-laki, dan 1.200.000 lagi untuk buku akad nikah yang sudah ditutupi dahulu oleh pihak Dona. Kemudian ada juga sewa bahan antar-antaran karena lokasinya jauh dari Palembang ke Desa Belambangan itu, jadi untuk persiapan antar-antaran itu dipersiapkan oleh Dona dan menyewa alat-alat antaran itu, sehingga totalnya menjadi 2,7 juta. Namun pengertian dari pihak mempelai laki-laki itu bahwa itu merupakan permintaan tambahan. Padahal menurut Dona sebelumnya sudah disepakati bersama. Nah, akhirnya justru soal batalnya akad pernikahan ini membuat pihak calon mempelai laki-laki dari pihak Anjas memviralkan masalah batalnya pernikahan ini di medsos, kemudian lalu dilanjutkan di media massa, khususnya di grupnya Tribun Sumsel. Kemudian berita ini menjadi viral sehingga banyak hujatan para netizen, kemudian beritanya semakin liar, dan akhirnya pihak dari kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya aparat keamanan juga menghimbau agar pihak Dona memberikan klarifikasi seputar pemberitaan yang semakin beredar liar tersebut. Setelah dilakukan upaya pendekatan, kemudian dari pihak Dona sendiri akhirnya bersedia melakukan klarifikasi. Poin penting yang diklarifikasi oleh Dona antara lain emas kawin 2 suku emas dan uang 6,7 juta beserta kain songket itu sudah dikembalikan saat itu juga disaksikan oleh P2UKB dan aparat desa. Pada malam itu juga begitu pernikahan itu batal, langsung dikembalikan. Jadi tidak benar bahwa pihak Dona itu belum mengembalikan mas kawin 2 suku itu. Kemudian sedangkan uang 35 juta yang merupakan uang yang sudah diberikan atas permintaan Dona pada malam pembatalan pernikahan itu menurut Dona sudah diikhlaskan oleh pihak calon mempelai laki-laki karena uangnya sendiri sudah terpakai untuk persiapan rencana pernikahan tersebut. Kemudian Dona juga membantah bahwa itu uang 35 juta itu dibelikan sepeda motor NMAX. Bantahan lainnya adalah isu yang beredar yang mengatakan bahwa Dona sudah mengalami 4 kali gagal menikah. Menurut Dona itu pemberitaan yang tidak benar karena dia baru kali ini akan menikah dan langsung gagal. Karena berita ini sudah bias dan semakin liar, akhirnya dilakukan klarifikasi. Kemudian dari Kepala Desa Belambangan Salman Jaya yang dijumpai di lokasi membenarkan bahwa ada pernikahan yang gagal antara gadis Desa Belambangan dan pria asal Palembang. Pernikahan itu tersebut sebenarnya sudah coba difasilitasi, sudah coba dibina diarahkan oleh aparat desa, namun pihak laki-laki yang membatalkan pernikahan itu tidak bersedia lagi melanjutkan pernikahan. Kemudian dari pihak penyuluh pembantu urusan keagamaan desa atau setempat sudah menyatakan bahwa karena pernikahan ini batal, sedangkan sudah dilakukan pendaftaran, bahkan buku nikahnya sudah keluar. Jadi pihak-pihak terkait akan melakukan berita acara pembatalan pernikahan ini sendiri dilakukan di atas kertas bermaterai untuk membatalkan pernikahan itu yang sudah terlanjur buku nikahnya diterbitkan. Sementara dari Kapolsek Pangandaran AKBP Dwi Hendro mengaku bersyukur karena pihak calon mempelai perempuan yang selama beberapa hari, sempat 10 hari tidak keluar dan tidak pernah memberikan klarifikasi, akhirnya setelah dilakukan dijemput dengan baik-baik dari Kabin
Kamtibmas Polsek Pangandaran. Selanjutnya yang bersangkutan bersedia melakukan klarifikasi. Tujuannya adalah agar berita ini tidak semakin liar, kemudian tercipta situasi yang kondusif di wilayah hukum Polsek Pangandaran. Kepada semua pihak, Kapolsek berharap agar bisa terus menyelesaikan persoalan yang belum selesai secara kekeluargaan. Dan dari pihak perempuan sampai saat ini belum ada rencana untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, walaupun sebenarnya sudah bisa diproses karena sudah terjadi pencemaran nama baik melalui Facebook, IG, dan melalui media massa. Demikian Rima, dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Leni Juwita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Dona, calon mempelai wanita, Kades Blambangan Salman Jaya, dan Kapolsek Pangandaran AKP Dwi Hendro. Saya mengucapkan beribu minta maaf kepada masyarakat Desa Blambangan dan semuanya atas kasus yang meresahkan ini yang telah berdampak kepada masyarakat Desa Blambangan. Di sini memang benar adanya batal nikah, tapi bukan dari pihak Salman Jaya. Memang benar ada di desa kita itu batal nikah. Nah, setelah saya di media sosial itu ya, jadi berita itu memang ada. Jadi setelah saya ini kan runding waktu jam 1 malam, itu yang memutuskan gagal nikah itu bukan perempuan, adalah laki-laki. Ya, itulah yang saya Kapolsek Pangandaran AKP Dwi Hendro, berdasarkan berita yang viral di media sosial, saya bersama dengan Babin Kamtibmas Desa sudah berapa kali datang ke rumah saudara perempuan, tetapi tidak bertemu. Kemudian kami meminta bantuan kepada perangkat desa, khususnya Pak Kades Blambangan, Sekdes Blambangan, apabila pihak perempuan ingin klarifikasi, kami Polsek Pangandaran siap memfasilitasi di